Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebab mantan masih terus menolak kembali kepadamu meski ia sangat mencintaimu. Mantan saat ini masih sendiri, belum mencari pengganti kita ataupun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia berusaha untuk mencari pengganti kita. Kalau mantan nih berusaha untuk mencari pengganti kita, itu tanda-tandanya bisa kita lihat dengan sangat mudah ya. Di media sosial tuh, mulai rajin posting foto sendirian. Kalau wanita, fotonya secantik mungkin. Kalau laki-laki, fotonya semenarik mungkin, seganteng mungkin. Nah, itu tanda-tanda tuh dia sedang berusaha untuk menarik orang-orang yang bisa saja jatuh cinta dan tertarik kepada dia ya. Atau kita juga bisa melihat bahwa mantan pada saat ini sedang jalan dengan seseorang ya, atau kalau sudah menikah tuh ya, bercerai, maka apa yang dilakukan orang agar orang tertarik untuk mendekat kepada dia? Nah, itu status di bio-nya itu dirubah ya. Kalau kemarin-kemarin statusnya menikah, sekarang dirubah jadi single atau single parent. Nah, itu akan menarik itu orang-orang untuk datang mencoba mendekatinya, berkenalan kepada dia ya. Atau nah, tanda-tanda lain lagi. Selain status bio di media sosialnya dia rubah, itu foto-foto bersama kita, foto-foto pernikahan dan seterusnya, dia hapus semua untuk menunjukkan bahwa dia sekarang sendiri. Tapi mantan tidak demikian. Kalau kita lihat media sosialnya, tidak ada perubahan. Ya, walaupun sudah bercerai, dia tetap mencantumkan di status bio-nya sudah menikah. Foto-foto pernikahan bersama kita, foto-foto bersama anak-anak dan seterusnya, semua masih ada di media sosialnya. Tidak pernah pula posting foto-foto yang cantik ya kalau dia wanita, atau yang ganteng kalau dia laki-laki. Tidak pernah posting status yang galau-galau ya, yang kesepian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia sama sekali tidak menunjukkan kesendiriannya, sehingga orang juga tidak akan mendekat kepada dia. Dan itu modal besar bagi kita, tanda bahwa mantan masih mencintai kita, mantan belum move on dari kita, dan mantan masih berharap untuk bisa kembali kepada kita lagi. Jadi itu adalah tanda bahwa mantan masih memiliki cinta yang besar kepada kita. Tapi kenapa kita ajak kembali, dia selalu menolak? Ada satu sebab yang harus kita ketahui. Kalau sebab itu bisa kita atasi, maka insya Allah mantan dengan senang hati akan kembali dan menerima permintaan kita untuk bersama lagi ya. Kalau orang tuanya tidak merestui, kita atasi satu persoalan ini, maka orang tuanya akan dengan senang hati ya mendorong, merestui mantan untuk kembali bersama kita lagi. Nah, apa satu hal ini? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah,
Jadi sekarang, kalau orang berpisah, ada dua penyebab terbesar yang menyebabkan perpisahan tadi. Yang pertama, perselingkuhan atau pengkhianatan. Baik itu kita yang melakukan atau mantan yang melakukan. Nah, kalau mantan yang melakukan memang agak sulit. Tapi kalau kita yang melakukan, ya, sejauh kita menunjukkan perubahan pada diri kita menjadi seseorang yang betul-betul beda. Sekarang kita jadi orang yang betul-betul setia, sungguh-sungguh mencintai dia. Maka tidak akan sulit, ya, mantan untuk memilih kembali bersama kita lagi. Nah, itu sebab yang pertama yang paling populer zaman sekarang, ya. Sebab yang kedua yang juga tidak kalah populernya, perpisahan, perceraian umumnya terjadi karena persoalan tidak ada income, ekonomi dalam keluarga, atau pendapatan terlalu kecil untuk pengeluaran. Nah, jadi itu. Jadi kalau ini persoalannya, walaupun mantan masih amat sangat mencintai kita, tanda-tandanya seperti yang di depan tadi, tetapi kita ajak kembali, dia selalu menolak. Kenapa? Karena dia melihat belum ada perubahan, ya. Dan dia tahu persis kalau persoalan ekonomi ini tidak bisa kita atasi, maka itu akan jadi sebab pertengkaran lagi. Bertengkar, 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 ujung-ujungnya berpisah lagi. Kan orang capek juga tuh untuk kembali bertengkar lagi dan berpisah kembali. Orang yang sudah pernah merasakan kegagalan, kalaupun dia kembali, dia berusaha keras agar jangan sampai kembalinya itu untuk berpisah kembali. Nah, maka apa yang betul-betul dia tunggu-tunggu sekarang? Kalau dia pun mau untuk kembali bersama kita, persoalan ekonomi ini belum bisa kita atasi. Dia minta izin, minta restu kepada orang tuanya untuk kembali kepada kita. Maka orang tuanya biasanya juga akan menolak. Tetapi ketika persoalan ekonomi ini bisa kita atasi, ya, kita bisa mendapatkan pekerjaan atau sumber nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan keluarga kita dan mantannya. Jadi kita, mantan, dan anak-anak, maka insya Allah, ya, ketika kita ngajak untuk kembali, maka mantan tidak akan menolak kita, ya. Begitupun ketika dia minta izin atau restu kepada orang tuanya, boleh tidak kembali kepada kita, dan orang tuanya melihat bahwa secara ekonomi, secara finansial sekarang kita oke, kita sudah kuat lagi, ya, berkecukupan, bahkan berlebih begitu. Nah, maka orang tuanya pun tidak akan sulit untuk memberikan restu agar mantan kembali bersama kita lagi. Jadi itu kuncinya. Nah, kalau kemudian sekarang energi kita habis untuk memohon-mohon kembali kepada dia, tapi persoalan inti atau persoalan utamanya belum bisa kita atasi, maka sekuat apapun kita berusaha, mantan akan menolak. Kalaupun mantan karena cintanya menerima, orang tuanya yang akan menolak. Nah, sekarang energi kita, artinya kan setelah perpisahan itu terjadi kita sendiri. Maka energi kita tadi bisa kita gunakan, kita salurkan, kita manfaatkan untuk mencari nafkah rezeki sebanyak-banyaknya. Karena itu modal yang amat penting untuk bisa membuka hati mantan kembali berikut orang tuanya, ya. Nah, kuncinya tetap sama. Orang yang mau berusaha lebih keras, maka dia akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
Kalau kita lihat banyak orang-orang yang kaya raya, itu setimpal ya dengan usaha yang sudah mereka kerjakan. Mereka kerja keras. Mereka betul-betul mengerahkan seluruh energi dan kemampuannya untuk bekerja. Maka semakin giat dia bekerja, semakin banyak pula dia bisa mendapatkan rezeki. Nah, karena itu yang harus kita tingkatkan pada saat ini. Ya, karena begitu persoalan ekonomi ini beres, maka banyak persoalan dengan mantan yang bisa kita selesaikan ya. Karena zaman sekarang ya, saya pikir wajar-wajar saja kalau orang menginginkan kenyamanan hidup, kemapanan hidup, dan seterusnya tadi. Karena semakin nyaman hidupnya, akan semakin kecil pula potensi pertengkaran yang akan terjadi. Dan untuk mencapai kenyamanan, kemapanan itu, fondasinya apa? Kerja keras. Dan itu terus setiap hari saya sampaikan, mari kita kerja keras. Karena insya Allah mantan dan calon mertua, atau kalaupun sudah jadi mertua dan menolak kita sekarang untuk kembali bersama lagi, itu satu paket. Bisa kita tundukkan dengan kemapanan ekonomi yang kita miliki pada saat ini. Semakin mapan kita, semakin mudah kita untuk mendapatkan mantan kembali dan untuk membuka hati mertua atau calon mertua tadi agar bersedia menerima kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.